Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan menerangkan sedikit mengenai paradigma historis Izzat Darwazah dalam penafsiran Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi tafsir kontemporer kelas C3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yardo MTHI. Di sini saya sebagai presentator yaitu Ayu Safitri dengan NIM E932190079. Kemudian pada bagian video ini akan dijelaskan mengenai biografi Izzat Darwazah, paradigma historis Izzat Darwazah, dan contoh penafsiran Izzat Darwazah. Langsung saja untuk bagian pertama yaitu biografi Izzat Darwazah. Sebelum mengetahui latar belakang penafsirannya, akan ada baiknya jika kita memahami latar belakang beliau. Nama lengkap beliau yaitu Muhammad Izzat bin Abdul Al-Hadi bin Darwis bin Ibrahim bin Hasan Darwazah, atau lebih masyhur dikenal dengan sebutan Muhammad Darwazah. Beliau lahir pada malam Sabtu 11 Syawal 1305 Hijriah atau 21 Juni 1887 Masehi di kota Nablus, salah satu daerah yang terdapat di Palestina. Kemudian ia menetap di Damaskus dan wafat pada 1984 di sana. Pendidikan awal Izzat Darwazah dimulai dengan belajar membaca, menulis, dan tajwid Al-Quran pada usia 5 tahun. Kemudian Izzat Darwazah melanjutkan pendidikan ibtidaiyah yang diselesaikannya pada usia 12 tahun. Dan setelah itu, selama 3 tahun berikutnya, ia belajar Madrasah Sanawiyah Mutawasito Al-Rasyadiyah yang merupakan level pendidikan tertinggi kala itu di Nablus. Maka dari itu, kebanyakan pemuda di sana melanjutkan studinya ke Istanbul dan Beirut. Namun karena keterbatasan ekonomi, Izzat Darwazah tidak dapat melakukannya. Namun, Darwazah tidak menyerah dan memilih belajar secara otodidak sembari bekerja. Ia membaca buku yang ia dapatkan. Buku-buku ini terkait dengan bahasa, adab, syair-syair, sejarah, sosial, filsafat, tafsir hadis, fikih, dan kalam. Selain membaca buku-buku berbahasa Arab, Darwazah juga membaca dan mempelajari buku-buku berbahasa Turki serta bahasa asing lainnya dalam berbagai tema. Kemudian beliau juga membaca buku-buku tokoh-tokoh lain seperti karya yang ditulis oleh Muhammad Abdul Rasyadi Rida, Mustafa Shadiq Al-Rafi, dan Qasim Amin. Selain dengan cara otodidak, beliau juga belajar kepada beberapa ulama untuk mempelajari ilmu agama. Ia belajar fikih kepada Al-Syekh Mustafa Al-Qiyad di Nablus, mempelajari kitab hadis Sahih Al-Bukhari dengan bimbingan Al-Syekh Sulaiman Al-Syirabi, dan belajar ilmu nahwu dan shorof kepada Al-Syekh Musa Al-Qudumi. Kemudian dalam jenjang karir. Dalam karir di awalnya, Darwazah mengabdikan diri kepada negara. Ia sempat diangkat sebagai kepala kantor pos Beirut dan menjadi pengawas di sana. Dalam bidang pemerintahan lainnya, Darwazah juga menempati kedudukan yang strategis seperti
menjadi kepala Madrasah Al-Najah Al-Wataniyah dan kepala Badan Wakaf Palestina. Akan tetapi, setelah Majelis Tinggi Islam dibubarkan oleh Inggris karena dituduh sebagai aktor pemberontakan rakyat Palestina pada tahun 1937, Darwazah tidak lagi menjabat sebagai aparat pemerintah. Darwazah kemudian aktif dalam pergerakan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Inggris dengan tujuan mewujudkan konsep kesatuan negara Arab Syriah yang pada akhirnya Darwazah divonis hukuman penjara selama 5 tahun oleh pemerintahan Prancis. Dalam masa tahanannya, di saat inilah ia mulai mendalami Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Juga, dalam masa penahanan ini, Darwazah menghafalkan Al-Quran dan menyelesaikan 3 karya besarnya yang berkaitan dengan Al-Quran, yakni As Al-Nabawi, wa bi'atuhu qabli al-bisyah, Suwar al-Muktabasah, min Al-Quran Al-Karim, wa dirasata, wa tahlilat Qur'aniyah. Kemudian Sirah Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Suwar Al-Muktabasah, min Al-Quran Al-Karim, dan Al-Dustur Al-Qur'aniyah wa Al-Sunnah Al-Nabawiyah fi Su'yun Al-Hayat. Kemudian dilanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu paradigma historis Izzat Darwazah. Sebagai pengantar tafsirnya yang nantinya berjudul Al-Tafsir Al-Hadis, karya keempatnya Darwazah menulis karya berjudul Al-Quran Al-Majid yang ditulis di kota Bursah di tengah hijrahnya ke Turki. 3 karya pertama mengkaji sejarah, sedangkan karya keempatnya mengkaji tafsir Al-Quran. 2 disiplin keilmuan yang menjadi arah dan kecenderungan Darwazah ini bukan sebagai 2 disiplin yang terpisah. Keduanya sebagai disiplin yang menyatu. Darwazah mengkaji sejarah tidak seperti biasanya para ahli sejarah yang merujuk pada sumber-sumber sejarah murni. Dia menulis sejarah, terutama sejarah Arab dan Islam, merujuk pada Al-Quran sebagai sumber primer dan menempatkan sumber-sumber sejarah murni sebagai sumber sekunder. Dia menjadikan Al-Quran sebagai tafsir terhadap sejarah kenabian. Tafsirnya pun menggunakan sejarah sebagai mitranya. Dia menulis tafsir sesuai dengan sejarah turun Al-Quran, dan sebaliknya, mengkaji sejarah kenabian sesuai dengan Al-Quran tartib nuzul. Disinilah dia kemudian memilih Al-Quran tartib nuzul dalam karya monumentalnya Al-Tafsir Al-Hadis. Karena menulis sejarah terlebih dahulu, baru menulis tafsir, maka Darwazah pertama-tama adalah bagai mufasir, kajian sejarah dalam 3 karya pertamanya dia sebut sebagai tafsir maudu'i fusul, karena mengkaji sejarah dalam perspektif Al-Quran. Sedangkan Al-Tafsir Al-Hadisnya menggunakan susunan Al-Quran sesuai tartib nuzul perspektif sejarah yang dia sebut tafsir sempurna kamilah atau tafsir ta'zi'i. Itu berarti pertama-tama dia sebagai seorang mufasir tematik maudu'i, baru kemudian mufasir ta'zi'i. Tafsir yang menggunakan susunan Al-Quran sesuai tartib turunnya disebut dengan tafsir nuzuli. Tafsir nuzuli sendiri terbagi menjadi 2, yakni
tafsir nuzuli tajzi'i atau tahlili, menafsirkan ayat dan surat yang pertama kali turun hingga akhir. Dan tafsir nuzuli maudu'i, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menentukan tema terlebih dahulu, kemudian dianalisis melalui Al-Quran sesuai tertib nuzul. Darwazah menggunakan istilah metode ideal dalam memahami Al-Quran, Al-Taqriqah Al-Mustala li Faham Al-Quran. Menurutnya, sarana ideal dalam memahami pesan dan ajaran Al-Quran, situasi turunnya dan munasabahnya adalah dengan menafsirkan sebagian atas sebagian yang lain. Menghubungkan atuf sebagian adalah sebagian lainnya, kemudian mengikatkan ribtu sebagian atas sebagian lainnya. Tentu saja hal itu tidak mengabaikan isi linguistik, konteks, munasabah, keindahan bahasa, hukum, sikap, dan apresiasinya. Dengan demikian, Al-Quran menjadi rentetan sempurna, sehingga kita bisa mengetahui sejarah kenabian Rasulullah Muhammad SAW secara detail, bisa memahami pesan Al-Quran sesuai konteks kelahirannya, dan bagaimana Al-Quran merespon berbagai persoalan kala itu. Kemudian, pada bagian akhir yaitu contoh penafsiran Izzat Darwazah. Pada penafsiran kali ini akan menjelaskan tentang makna kafir menurut Izzat Darwazah. Dalam tafsir Al-Hadid, Izzat Darwazah memulai penafsirannya dengan menyebutkan posisi al-kafirun yang mengandung makna kafir di dalamnya. Pertama, keunggulan al-kafirun dibandingkan surat yang lain. Kedua, konteks surat Al-Kafirun diturunkan pada masyarakat Mekah atau umat Islam di awal penyebarannya. Ketiga, sikap yang harus ditunjukkan umat Islam akibat perubahan kondisi sosial yang ada proses peralihan masyarakat Islam dari Mekah ke Madinah. Untuk penjelasan lebih jelasnya, yaitu Izzat Darwazah berpendapat tentang Al-Kafirun bahwa surat atau ayat tersebut hadir agar Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah secara terang-terangan kepada masyarakat kafir Quraisy. Di sini beliau menjelaskan makna kafir sesuai konteks bangsa Arab saat itu, yang sebenarnya mengetahui dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Akan tetapi, mereka acuh terhadap hal ini sehingga menganggap berhala atau patung-patung yang selama ini disembah adalah Tuhan yang sebenarnya. Kemudian, perubahan penafsiran tentang kata kafir kemudian terjadi pasca hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Bagi Darwazah, ada perbedaan kondisi sosial di antara dua kota tersebut. Di Madinah, Nabi diperlakukan dengan sangat ramah, tanpa adanya pertumpahan darah. Orang Nasrani, meski berbeda keyakinan dan peribadatannya, menyambut hangat kedatangan Rasul. Dengan keadaan yang seperti itu, firman Allah yang kemudian diturunkan kepada Nabi lebih bersifat penghormatan terhadap agama lain, seperti dalam Al-Baqarah ayat 256 yang ditafsirkan Izzat Darwazah sebagai bentuk toleransi terhadap agama lain. Menurut Darwazah, proses turunnya surat Al-Kafirun belum selesai. Pemaknaan utuh dari teks-teks yang ada belum terrealisasikan karena saat itu Rasul belum hijrah dalam kondisi kafir Arab sangat terpuruk dalam hal peradaban. Fakta bahwa mereka masih percaya berhala yang berdiri tegak dan tidak mau menerima kebenaran atau bahkan tertutup dari kebenaran
merupakan cerminan dari kekafiran mereka. Sehingga misi kebenaran yang dibawa Rasul tidak sekedar didakwahkan secara lisan, juga perbuatan dengan cara yang memerangi dan membunuh mereka serta mengambil hartanya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu berasal dari diri saya sendiri. Jika ada kebenaran, maka itu hanya datang dari Allah semata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.